tua yang terkasih, yang berbahagia, membawa anak-anak ke alam itu mendatangkan banyak sekali manfaat. Yang pertama, ini berdasarkan studi ya, research, bahwa alam itu sangat memberikan kontribusi yang baik pada kesehatan mental anak. Terutama tadi di masa sekarang ini semakin lebih penting ketika anak-anak berkutat terus dengan layar dan berbagai kegiatan dengan teknologinya. Harus ada waktu di mana anak-anak harus tinggalkan itu semua, bawa mereka ke alam untuk membuat mental mereka itu tetap benar, tetap sehat. Ternyata banyak sekali manfaat. Manfaatnya bukan hanya sekedar secara fisik saja, tapi pengetahuan, bahkan juga secara keagamaan juga ini memiliki manfaat yang luar biasa ketika terapi alam ini diterapkan bagi anak remaja. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas satu hal yang mungkin menjadi satu topik yang banyak dibicarakan, yaitu healing. Atau topik kita kali ini adalah terapi alam bagi remaja. Seberapa penting terapi alam bagi remaja dan bagaimana caranya mengajak anak untuk terapi alam bagi remaja. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Ellen Gultom. Beliau merupakan seorang pengajar dan pemerhati remaja. Shalom Ibu Ellen. Shalom Eva. Wah, kita ngomongin soal yang lagi kekinian nih Bu Ellen nih. Healing. Tapi judulnya menarik, terapi alam bagi remaja. Kalau terapi nih, saya berpikir kalau terapi kan identik dengan penyembuhan. Berarti ada yang sakit, ya kan? Kenapa? Kok sampai mengangkat terapi alam? Memang anak remaja sakit atau gimana nih Bu Ellen? Iya, kita lihat saja fenomena remaja saat ini, apa kegiatan mereka biasanya? Di kamar aja sih. Lalu menatap layar sepanjang hari, sepanjang minggu, atau mungkin sepanjang bulan, gadget dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh tidak bisa sangkal bahwa ada masalah nih dengan anak-anak remaja. Sebenarnya sih kesini-sini diperburuk dengan kondisi pandemi ya. Ya, betul. Ketika anak-anak remaja tidak bisa keluar rumah, mereka harus belajar online di rumah. Dan kita pernah bahas di topik lainnya bahwa banyak anak remaja yang menjadi depresi karena kondisi pandemi seperti ini. Mereka berada di depan layar sepanjang waktu, dan ini mengakibatkan banyak masalah kesehatan dan juga masalah mental. Jadi kalau tadi Eva udah singgung, terapi alam ini maksudnya healing yang lagi kayak lagi tren sekarang ya. Healing berarti ada yang sakit nih. Jadi kalau healing itu sebenarnya kenapa kata healing lagi populer sekarang, karena ada mental illness ini, ada masalah kesehatan mental sehingga orang perlu healing. Dan paling penting saat ini adalah terapi alam ya. Kenapa sampai terapi alam? Apakah orang-orang berpikir kan healing bisa kemana aja nih Bu Ellen, kenapa harus ke alam gitu? Nah, inilah yang sering disalah paham ya oleh banyak orang tua, menganggap bahwa refreshing, healing itu bisa kemana aja. Tetapi sebenarnya sejak dunia ini diciptakan, saya mau bawa kita kembali ke asal-usul manusia. Manusia itu sebenarnya ditempatkan di alam ya, bersatu dengan alam. Tetapi kemudian teknologi, pandemi, dan banyak faktor membuat manusia, khususnya kita fokus ke remaja ini, menjadi menjauh dari alam. Kapan terakhir orang tua, mungkin orang tua yang menonton, kapan terakhir membawa anak ke alam?
mungkin orang tua refreshing sekarang yang paling populer kemana? Ke mall, Ya. nonton bioskop, atau mungkin ke tempat-tempat hiburan. Tetapi sebenarnya ya secara kesehatan mental itu bukan healing yang sesungguhnya. Itu membuat justru sebenarnya saraf-saraf lebih tegang. Jadinya Iya bukan kan? healing tapi Bukan pening ya Bu. healing, betul. Kalau ke mall berapa uang yang dibelanjakan, pening kan, bukannya healing. Ke bioskop menonton tontonan yang sebenarnya membuat pikiran tegang dan saraf-saraf tegang. Lalu ke tempat-tempat hiburan, musik yang keras, itu tidak benar-benar mendatangkan healing. Jadi healing yang sebenarnya itu adalah di mana saraf-saraf kita itu rileks, gitu. Yang tadinya tegang itu kembali ke normal. Itu yang remaja butuhkan. Yaitu terapi alam. Nah langsung aja nih masuk. Manfaatnya tuh apa aja yang didapatkan ketika kita mengajak anak-anak, karena nggak mungkin lah ya anak remaja tanpa didampingi dengan baik ya, dengan orang tua. Manfaat yang didapatkan ketika mereka terapi alam. Betul. Nah, orang tua yang terkasih, yang berbahagia, membawa anak-anak ke alam itu mendatangkan banyak sekali manfaat. Yang pertama, ini berdasarkan studi ya, research, bahwa alam itu sangat memberikan kontribusi yang baik pada kesehatan mental anak. Terutama tadi di masa sekarang ini semakin lebih penting ketika anak-anak berkutat terus dengan layar dan berbagai kegiatan dengan teknologinya. Harus ada waktu di mana anak-anak harus tinggalkan itu semua, bawa mereka ke alam untuk membuat mental mereka itu tetap benar, tetap sehat. Ya, jadi mental illness itu yang pertama. Lalu yang kedua itu meningkatkan kecerdasan loh, membawa anak-anak ke alam itu mereka memiliki banyak pengetahuan yang baru. Dengan membawa mereka berkebun, mereka akan melihat bagaimana itu tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh, step-stepnya. Jadi berdasarkan studi, anak yang belajar di alam itu memiliki kecerdasan IQ lebih baik. Karena bukan hanya mereka belajar secara teori ya, tapi mereka terjun langsung. Wah, ini dua manfaat yang luar biasa. Berikutnya ada manfaat apa lagi Bu? Yang berikutnya adalah selain tadi kesehatan mental, kecerdasan, tentu saja ke kesehatan fisik ya, itu tidak diragukan lagi. Pertama untuk mata. Ya. Jadi untuk merefresh mata, itu harus lihat yang hijau-hijau seperti bajunya Eva. Segar mata saya. Oh ini kan lebih segar kalau kita lihat yang langsung. Hijau yang sebenarnya. Jadi semakin banyak sekarang anak-anak memakai kacamata. Makin kesini kemana-mana masih kecil-kecil udah pada pakai kacamata ya. Jadi untuk menghindari kerusakan mata harus lebih banyak pergi ke alam melihat yang hijau-hijau. Karena ini studi loh, research ya. Ketika mata kita memandang tumbuh-tumbuhan hijau itu akan memperbaiki kualitas pandangan kita. Jadi kalau udah agak kabur-kabur gitu langsung pergi ke alam. Wah, karena saya ingat waktu dulu saya sekolah pun pernah diajarkan ketika kita lagi mumet kan dalam ruangan dengan berarti satu ruangan kotak terbatas, pergi diajak keluar untuk melihat pandangan yang lebih jauh, karena melihat di alam kan dia tidak terbatas gitu ya Bu Ellen, dan itu salah satu manfaat juga untuk melatih mata kita, apalagi sekarang kita banyak terpapar dengan barang-barang elektronik. Nah, saya rasa masih akan ada banyak lagi manfaatnya, dan pemirsa kita masih akan membahas terapi alam bagi remaja. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas terapi alam pada remaja atau bagi remaja. Terapi alam atau healing yang sesungguhnya. Tadi Bu Ellen sempat katakan ini loh, healing yang sesungguhnya adalah terapi alam. Berikutnya apa nih Bu Ellen? Manfaat bagi remaja ketika mereka benar-benar dibawa atau terapi alam keluar. Baik. Selain tadi mata ya, kenapa sebenarnya saya mulai dengan mata? Karena mata ini kan jendela tubuh kita ya, jadi sangat penting menjaga kesehatan mata. Yang kedua adalah merelaksasikan ketegangan syaraf tadi. Jadi kalau kita banyak mengetik, banyak melihat layar, ini tanpa kita sadari saraf-saraf kita ini tegang.
Dan ini perlu direlaksasi. Ketika kita berada di alam, kita kan berjalan, atau mungkin mendaki, atau hanya sekadar berjalan santai menikmati. Ini benar-benar merelaksasi saraf-saraf kita. Itu yang alam bisa berikan. Lalu yang berikutnya, bisa loh memperbaiki pola tidur. Oh ya? Kan banyak anak-anak remaja sekarang yang bermasalah dengan pola tidur, yang malam tidak bisa tidur, ya pagi tidak bisa bangun. Nah, coba deh ibu-ibu lakukan terapi alam ini, bapak ibu ya, orang tua lakukan terapi alam, bawa mereka ke alam, jauhkan mereka dari gadget satu hari itu. Kita ini seperti detox gitu ya, detox dari gadget, lalu terapinya ke alam, jangan malah ke tempat lain gitu ya, ke alam saja. Lalu beraktivitaslah di alam itu, mendaki, berjalan, itu kan membuat lelah kan, lelah, tapi lelahnya itu fisik, kalau pikiran tuh seger gitu loh. Jadi tubuh kita ini akan memberi alarm untuk harus beristirahat. Nah, biasanya di malam hari mereka akan tidur lebih cepat. Nah, kalau siklusnya udah bener, ini dilanjutkan, jangan lagi terputus ketika untuk anak-anak yang mengalami masalah tidur. Saya rasa bukan hanya anak-anak aja nih, mungkin orang tuanya juga betul. Harus jalan-jalan atau terapi yang alam ya. Lalu berikutnya apa lagi? Tentu saja menyehatkan tubuh ya, dengan berjalan di alam, kita berolahraga, mengeluarkan kalori. Jadi kayak keluhan-keluhan mungkin migrain, obesitas, dan lain-lainnya itu kan bisa teratasi. Jadi ke alamnya ini pun nggak sebenarnya mesti yang kayak jauh-jauh ya. Yang penting di mana ada tanaman-tanaman hijau, ke situ aja gitu. Nah, manfaat lainnya adalah tadi kan meningkatkan kecerdasan. Berarti dia ada pengetahuan dia yang bertambah. Oh ya. Dengan berada di alam, mereka bisa memperhatikan kupu-kupu secara dekat, kodok atau kata hal yang sederhana yang mereka mungkin hanya lihat di layar, mungkin semua ada di layar, warna hijau pun ada di layar, tapi kan itu hijau yang fake, yang tidak asli, tidak nyata. Iya, jadi alam itu memberikan pengetahuan. Nah, ini yang paling penting. Apa nih manfaatnya? Berada di alam, anak-anak, remaja lebih dekat dengan Allah, lebih mengenal Allah. Karena ketika kita melihat pemandangan yang bagus, kita langsung ingat siapa? Tuhan, bersyukur. Tuhan, how great thou art, gitu. Karena tidak mungkin itu pekerjaan tangan manusia. Jadi dengan berada di alam, kita sedang mengagumi karya ciptaan Tuhan, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Bukankah semua orang tua pengen anak-anaknya semakin mengenal Allah? Ya, bawalah mereka ke alam. Salah satu caranya adalah bawa mereka ke alam. Oke, kita udah lihat nih Bu Ellen, ternyata banyak sekali manfaat. Manfaatnya bukan hanya sekedar secara fisik saja, tapi pengetahuan, bahkan juga secara keagamaan juga. Ini memiliki manfaat yang luar biasa ketika terapi alam ini diterapkan bagi anak remaja. Yang jadi pertanyaan, gimana caranya mempraktekannya, mengajak anak untuk terapi alam? Karena kayaknya sekarang ini salah satu pergumulan orang tua juga. Ketika anak diajak keluar, enggak di rumah aja mah, lebih nyaman dengan gadgetnya. Nah, ini gimana caranya Bu Ellen? Apalagi mungkin yang tinggal di kota besar ya, yang kalau mau mencari alam tuh kayak harus berkendara dulu, atau macet aja, dan harus mengeluarkan uang. Kalau di desa-desa mungkin lebih mudah ya, karena cuman jalan sudah di depan udah alam. Tetapi ada juga masalah, kalaupun mereka tinggal di desa, mereka sih di alam, tetapi tetap ngelihat gadget gitu kan, sama aja. Jadi terapi yang dimaksudkan di sini adalah benar-benar menyatu dengan alam. Nah, saya punya beberapa tips nih. Terapi alam yang saya maksudkan di sini yang merupakan healing ya buat anak-anak. Yang pertama, tidak mesti sebenarnya jauh-jauh harus pergi ke Bali atau kemana, tidak. Mulailah berjalan sore atau bersepeda di dekat rumah,
kalau bisa yang ada taman-taman. Oh ya, Carilah lingkungan rumah lingkungan saja yang terdekat, atau orang tua yang puya lahan di depan rumah sebenarnya bisa lebih banyak tanam tanaman hijau. Sore-sore keluar dari kamar, tinggalkan HP-nya, yuk duduk-duduk di depan. Gitu, itu sudah alam loh, udah terapi alam. Jadi jangan langsung kayak, wah itu mah buat orang yang berduit. Tidak ya. Kita mulai dari hal yang sederhana, tapi harus ada komitmen dalam satu hari itu untuk berhenti melepaskan gadget dari tangan anak-anak. Yuk kita keluar dulu. Nah, ini juga jadi komitmen bagi orang tua. Betul. Jangan sampai menyuruh anak melepas gadget untuk terapi, orang tuanya enggak. Ya, lantas berikutnya apa lagi nih Bu Ellen? Yang kedua adalah ketika kita bawa anak ke alam, mungkin hanya taman terdekat. Gadget itu kan jauh lebih menarik. Paling mungkin 5 menit udah bosen. Nah, buat aktivitas ya, kita bikin aktivitas dengan anak. Untuk anak-anak yang lebih kecil mungkin tidak masalah karena semua anak itu suka bermain. Betul. Kejar-kejaran, tapi anak yang anak remaja kan biasanya tidak. Nah, kita bisa sebenarnya memberikan challenge, atau kita buat tanya jawab, kita ngobrol di sana, atau kalaupun mereka nggak bisa lepas dari handphonenya, kita bisa challenge mereka untuk fotografi gitu, foto di taman ini 10 hewan yang kamu temuin gitu, lalu buat tulisan bahwa mereka, coba kamu buat jurnal atau cari 10 jenis daun yang berbeda di taman ini. Lalu bisa coba cari 10 jenis ranting dengan beda size. Jadi memang harus kreatif ya Ibu. Itu tantangan kita orang tua. Karena ketika kita paksa pun mereka muka cemberut juga nggak healing, nggak fun. Yaitu dengan mempersiapkan aktivitas yang membuat mereka enjoy di sana. Wah, ini kita masih akan membahasnya. Karena saya rasa ini bagian paling penting. Menumbuhkan, mengajak anak untuk benar-benar langsung mempraktekannya. Ibu Ellen, kita masih akan membahas, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas terapi alam bagi remaja. Kali ini akan membahas bagaimana sih cara untuk mengajak anak remaja benar-benar terjun ke alam dengan terapi alam ini. Karena seperti yang segmen sebelumnya kita udah membahasnya bahwa ternyata anak remaja tuh lebih suka dengan godaan, atau ya kita bisa bilang berkat-berkat elektronik yang ada saat ini. Lantas berikutnya di Bu Ellen, bagaimana caranya mengajak anak untuk terapi alam? Yang berikutnya adalah dengan membawa mereka berkemah. Wah, berkemah. Ya. Nah, ini bagi orang tua yang masih kesulitan cara mendetoks anak dari kecanduan gadget, ini bisa menjadi salah satu cara. Bahwa mereka berkemah, biasanya kan di pegunungan yang susah sinyal. Betul. Ya. Walaupun sekarang kayaknya sinyal tuh sudah di mana-mana. Tapi ada satu tempat berkemah, sejak pandemi saya dan anak-anak kami sering berkemah. Ada tempat berkemah, memang dia ada sinyal, tapi hanya di titik tertentu. Jadi kami pasang tenda di yang tidak ada sinyal. Karena kan kita tetap ada pekerjaan yang harus dikerjakan di tempat tertentu itu, di sana ada titik hotspot seperti itu. Jadi bisa kita detox mereka dengan ke tempat berkemah yang sinyalnya susah. Dan kita memang harus terus terang kepada anak-anak bahwa tujuan kesini kita mau healing, mau mendetoks kamu dari kecanduan gadget. Ajak mereka berkemah, siapkan kegiatan-kegiatan yang akan membuat mereka fun. Apa yang kami lakukan kalau kami ajak anak-anak berkemah, kami naik gunung loh, dengan bawa bayi juga kita naik gunung, kita ngobrol sepanjang jalan, rute-rute yang mungkin tidak terlalu sulit ya buat anak-anak, yang mereka tetap fun, dan itu sangat menyenangkan ya, quality time banget. Jadi kalau orang tua pengen benar-benar bonding time, quality time, bawa mereka ke alam, karena di alam itu kan hanya kita, tidak ada ketemu teman saudara yang lain yang mendistrak bonding time kita. Jadi benar-benar hanya kita tidur sama-sama di tenda, yang biasanya di rumah tidur beda-beda kamar. Ini tidur sama-sama, kita makan sama-sama 2-3 hari cukup.
Usahakan mungkin sekali 3 bulan, sekali setengah tahun, ya itu bisa direncanakan. Berikutnya apa lagi Bu Ellen? Kita bisa mengajak anak-anak mengunjungi tempat-tempat wisata yang berfokus pada alam. Ada banyak ya, seperti kebun raya, kebun binatang, zoo yang paling banyak ya kita lihat di mana-mana deket, atau ada mungkin kayak hutan kota, konservasi gitu kan. Jadi ada banyak, kita bisa atau ke pantai-pantai, tempat wisata, tetapi yang fokusnya pada alam. Gitu. Wah, apakah ada kegiatan lain yang bisa dilakukan ketika terapi alam ini? Nah, untuk membuat mereka semakin menyatu dengan alam, kita bisa mengajak anak-anak berkebun. Nah, bagi keluarga yang mungkin sanggup membeli sebidang tanah di daerah pinggiran kota atau di pegunungan, kita bisa mengajak anak-anak berkebun. Jadi mereka belajar sayuran, buah itu bisa tumbuh dari mana. Nggak cuma teori selama ini di kelas kan, tapi mereka bisa menggali tanah sendiri, tangan mereka bersentuhan dengan tanah, becek-becek, lalu mereka tanam tanaman buah kesukaan mereka, umpamanya sekali seminggu ke sana, wah sudah bertumbuh segini, mereka bisa ukur, ya itu menyenangkan. Tetapi pintar-pintarnya orang tua membuat itu jangan seperti paksaan. Awalnya mungkin anak bisa wajahnya nggak menyenangkan karena dijauhkan dari gadgetnya. Tetapi kita bisa katakan, coba dulu sayang, ayo. Mereka benar-benar harus menyentuh tanah itu, menyiram. Itu sebenarnya kegiatan yang menyenangkan sih bagi anak-anak. Ada nggak kegiatan lain atau komunitas yang bisa membuat anak-anak tuh makin tertarik dengan terapi alam ini? Anak-anak remaja kan sekarang biasanya tidak terlalu senang lagi kemana-mana orang tua ikut. Iya betul, maunya peer group bersama teman-teman. Jadi kita bisa sebenarnya memasukkan anak ke komunitas-komunitas yang bertema lingkungan. Ada juga kalau anak hobi fotografi, ada kelompok fotografi yang mereka tuh pergi ke alam untuk foto, atau Go Green Club, seperti itu banyak. Jadi biarkan anak-anak juga dengan teman-teman sebaya, atau camping dengan teman-teman gereja, Pathfinder, Adventurer, kan orang tua nggak ikut tuh. Nah, kasih izin anak-anak, jangan sampai orang tua tidak melibatkan anak-anak di kegiatan-kegiatan begitu. Justru mereka lebih senang pergi dengan teman-temannya. Dan ini yang perlu disadari oleh orang tua. Mungkin kita butuh waktu bonding bersama dengan keluarga, tapi jangan lupa juga kebutuhan anak-anak kita, khususnya remaja, mereka juga butuh bersama dengan teman-temannya. Maka dari itu pintar-pintar orang tua juga membantu mencarikan komunitas mana nih yang bisa membuat anak-anak bersama dengan teman-temannya dekat dan juga terapi alam. Nah, terakhir apakah ada lagi Bu Ellen tentang bagaimana caranya? Usaha yang selanjutnya yang bisa kita buat sebagai orang tua supaya anak-anak ini menyukai alam. Kan tantangan terbesar sekarang sebenarnya adalah anak-anak sudah tidak menunjukkan minat lagi. Benar. Untuk ibarat kalau dikasih pilihan mau rekreasi kemana, mungkin anak-anak akan pilih ke mall, ke bioskop. Karena panas sekali Bu Ellen. Iya. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin sebelum menonton acara ini menganggap tidak penting, apa penting, yang penting anak-anak have fun. Saya mau kembali mengingatkan apa sebenarnya rencana Allah, ya, rencana Tuhan bagi kita manusia, bagi anak-anak kita. Tuhan mau kita menemukan Tuhan, bertemu dengan Tuhan kita itu di alam juga. Tuhan mau kita manusia mengagumi karya ciptaannya untuk membesarkan nama Tuhan. Kalau anak-anak kita bawa menonton bioskop, siapa yang dilihat anak-anak di sana? Adakah Tuhan di dalam bioskop? Tidak kan, karena itu hanya hiburan, amusement, entertainment. Yang sementara. Setelah dari situ kembali pening, bukan healing, ya kan? Tapi kalau kita bawa ke alam, kita sebenarnya sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu sebuah kehendak Tuhan loh. Jadi kalau orang tua ingin melakukan kehendak Tuhan untuk anak-anak kita, salah satunya
Bawa ke alam. tuntutan bawa ke alam, libatkan mereka kegiatan-kegiatan pathfinder yang membawa mereka beraktivitas di alam. Usaha lainnya bisa juga orang tua membelikan buku-buku, menyediakan buku-buku tentang alam. Ya, saya selalu katakan buku-buku ya, karena sekarang kan lebih ke gadget dan segala macam. Buku-buku itu masih perlu orang tua siapkan dan beli untuk anak-anak tentang ilmu pengetahuan, tentang alam, tentang lingkungan. Jadi harus ada usaha ke sana. Wah, ini satu pelajaran yang sangat baik bagi kita orang tua untuk membuka mata, membuka pikiran kita bahwa terapi yang sesungguhnya adalah terapi alam, healing yang sesungguhnya adalah terapi alam. Khususnya, tadi kita sudah membahas manfaat bagi para remaja sangat banyak sekali. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Ellen, dan terima kasih juga bagi para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap terus saksikan Love Your Child untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa dan Tuhan berkati.